Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Devina Tarigan dengan NIM 1632404. Perkenalkan, nama saya Armu Jayanti dengan NIM 163240008. Saya Tessa Purnamasari dengan NIM 163240117. Nama saya Nafisul Hazarifah dengan NIM 1632401. Nama saya Lexa Alexandra Azukruf dengan NIM 163240043. Nama saya Najmi Amanta dengan NIM 163240061. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan tugas besar kami yang berjudul Pengelolaan Limbah Pembalut di Asrama Putri Kampus ITB Jatinangor. Yang pertama, latar belakang. Limbah pembalut wanita adalah jenis sampah anorganik yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai. Dibutuhkan 500 hingga 800 tahun untuk pembalut wanita dapat terurai di lingkungan. Selain beresiko untuk mencemari lingkungan, pembalut yang telah digunakan juga mengandung residu biologis yang dapat menambah resiko kontaminasi dan infeksi. Oleh karena itu, limbah pembalut termasuk ke dalam kategori B3 atau yang memerlukan pengelolaan yang khusus. Di Asrama Putri Kampus ITB Jatinangor, pengelolaan limbah pembalut menjadi masalah karena tidak adanya fasilitas pembuangan khusus untuk limbah B3. Akibatnya, limbah ini sering tercampur dengan sampah lain yang dapat meningkatkan risiko pencemaran dan bahaya bagi petugas kebersihan. Dari latar belakang tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah utama dalam pengelolaan sampah pembalut di Asrama Putri ITB Jatinangor. Yang kedua, meningkatkan kesadaran penghuni asrama mengenai pentingnya memilah limbah pembalut secara benar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menyediakan edukasi mengenai pengelolaan limbah B3, khususnya limbah pembalut di lingkungan kampus. Yang keempat, mendorong pengadaan tong sampah khusus limbah B3 di asrama dan lingkungan kampus. Selanjutnya adalah teori dasar. Pembalut wanita adalah media atau perangkat yang digunakan wanita pada saat menstruasi yang berfungsi untuk menyerap darah menstruasi. Adapun jenis-jenis pembalut ada 4. Yang pertama adalah pembalut sekali pakai. Jenis pembalut ini hanya dapat digunakan sekali. Pembalut ini terbuat dari kapas, serat sintetis, dan bahan penyerap lainnya yang membentuk lapisan PET sehingga dapat menyerap darah menstruasi. Yang kedua adalah pembalut cuci ulang. Jenis pembalut ini dapat digunakan kembali setelah dicuci sehingga lebih ramah lingkungan dan lebih hemat. Pembalut ini terbuat dari kain yang lembut dan kapas dengan bagian dalam yang dapat menyerap darah menstruasi dan bagian luar yang tahan air. Yang ketiga adalah menstrual cup. Menstrual cup adalah alat yang digunakan dalam vagina yang fungsinya adalah menampung darah menstruasi. Alat ini terbentuk dari bahan medis yang aman seperti silikon medis ataupun karet alam. Yang keempat adalah tampon. Tampon adalah alat berbentuk sabun kecil yang terbuat dari kapas terkompresi. Alat ini dimasukkan ke dalam vagina yang nantinya akan menyerap darah menstruasi sebelum dikeluarkan dari tubuh. Meskipun terdapat berbagai pilihan, hingga saat ini pembalut sekali pakai menjadi pilihan utama sebagian besar perempuan di Indonesia. Menurut data dari Sustination, sampah pembalut di Indonesia bisa mencapai 26 ton per hari dengan rata-rata perempuan mengganti pembalutnya 3-5 kali sehari. Sementara menurut laman Organic Cup, satu perempuan akan menghasilkan lebih dari 11.000 pembalut sekali pakai seumur hidupnya. Pembalut tergolong sampah yang beresiko tinggi dalam pencemaran lingkungan karena bahannya yang sulit didaur ulang. Hal ini menyebabkan akumulasi sampah pembalut di tempat pembuangan sampah yang dapat mengeluarkan gas metana, sebuah gas yang 25 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida dan dapat menyebabkan pemanasan global. Selain itu, pembalut yang sudah digunakan juga mengandung residu biologis yang berisiko menyebabkan kontaminasi dan infeksi jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, pembalut yang telah digunakan termasuk dalam kategori limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan dan dapat membahayakan kesehatan manusia, terutama petugas kebersihan yang membersihkan limbah pembalut tersebut. Selanjutnya, bagian metodologi. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis pengelolaan limbah pembalut di Asrama Putri Kampus ITB Jatinangor. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik pengelolaan limbah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menilai efektivitas kebijakan yang ada. Lalu, lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Asrama Putri ITB Jatinangor yang memiliki potensi limbah pembalut tinggi dan didukung fasilitas IPST. Penelitian ini berlangsung selama mata kuliah pengantar prinsip keberlanjutan. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian meliputi penghuni asrama, petugas kebersihan, dan pengelola IPST yang dipilih secara purposive sampling untuk mewakili berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan limbah. Lalu, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner. Yang pertama, wawancara dilakukan dengan petugas kebersihan dan pengelola IPST untuk menggali praktik pengelolaan limbah dan tantangan yang ada. Lalu, kuesioner diberikan kepada penghuni asrama untuk mengumpulkan data tentang pengetahuan dan perilaku mereka terkait pengelolaan limbah pembalut. Berdasarkan kuesioner, 98% mahasiswi asrama ITB Jatinangor menggunakan pembalut sekali pakai dengan bahan yang sulit terurai, seperti kapas, plastik, dan hydrogel.
Pengelolaan sampah yang kurang tepat dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti penyebaran sampah, kontaminasi bau, dan penyumbatan saluran udara. Permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah pembalut ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Beberapa SDGs yang terdampak diantaranya adalah SDGs nomor 6, yaitu akses air bersih dan sanitasi. Pengelolaan limbah yang baik termasuk limbah pembalut penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran air. Limbah pembalut yang dibuang sembarangan dapat mencemari sumber air yang berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Lalu selanjutnya adalah SDGs nomor 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Limbah pembalut termasuk limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, yang memerlukan pengelolaan khusus untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu SDGs selanjutnya adalah SDGs nomor 15, yaitu menjaga ekosistem darat. Sampah pembalut yang tidak dikelola dengan benar dapat merusak ekosistem darat, terutama melalui kontaminasi tanah. Pengelolaan yang tepat dapat mencegah kerusakan lebih lanjut dan melindungi kelestarian lingkungan. Adapun dampak sosial dan kesehatan adalah sebanyak 67% mahasiswi Asrama Putri ITB Jatinangor merasa tidak nyaman dengan fasilitas pembuangan limbah pembalut disebabkan oleh perasaan tidak aman dan kebingungan dalam menentukan tempat pembuangan yang tepat. Limbah pembalut yang tidak terkelola dapat menyebabkan bau yang tidak sedap, menarik hewan seperti lalat dan tikus, serta menciptakan kondisi yang tidak higienis. Masalah ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya yaitu SDGs nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Pembuangan limbah yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko kesehatan, termasuk paparan bahan kimia berbahaya dan infeksi akibat penanganan yang tidak higienis. Selanjutnya adalah SDGs nomor 11, yaitu Sustainable Cities and Communities. Pengelolaan limbah yang buruk dapat menghalangi terciptanya lingkungan asrama yang bersih, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari 100 penghuni Asrama Putri Kampus ITB Jatinangor, mayoritas setuju untuk mengadakan tempat sampah khusus limbah B3, khususnya untuk pembuangan pembalut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan limbah berbahaya, serta menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan higienis bagi penghuni asrama. Fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran penghuni tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, edukasi akan diberikan melalui media seperti poster tentang pengelolaan limbah B3 untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan penghuni untuk menjaga kebersihan dan privasi. Kesimpulan, masalah utama pengelolaan limbah pembalut di Asrama Putri ITB Jatinangor adalah tidak adanya tempat sampah B3 dan keterbatasan pengelolaan sampah yang hanya mencakup sampah organik. Hal ini menyebabkan penghuni asrama sering mencampur limbah pembalut dengan sampah lainnya yang beresiko membahayakan lingkungan dan kesehatan. Selain itu, kesadaran penghuni mengenai pentingnya memilah sampah masih rendah. Proyek ini bertujuan meningkatkan kesadaran melalui edukasi tentang pengelolaan limbah B3, khususnya limbah pembalut. Diharapkan dengan pengadaan tempat sampah khusus B3, penghuni asrama dapat membuang limbah pembalut dengan benar, mengurangi pencemaran, dan mendukung daur ulang yang lebih efektif.